Jazakallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, happy weekend buat semuanya yang mukmin dan non muslim ya. Seperti biasa, aku sedang membahagiakan diriku sendiri, aku sedang memanjakan diriku sendiri. Kalau kita sudah merasa manja, maka kita bisa memanjakan anak-anak, suami juga ya. Bisa mencerdaskan dunia dan akhirat anak-anak ya. Setidaknya kalau akhirat itu sulit ya, tetapi kita berusaha. Kalau dunia masih bisa lah ya, masih bisa diusahakan untuk menjadikan anak-anak kita cerdas ya, cerdas dunia dan akhirat itu yang kita mau ya. Jadi di sini aku selalu punya tip ya, cara membahagiakan diriku sendiri. Ternyata yang lain juga ikut bahagia ternyata. Nih seperti ini kan hari Minggu harusnya. Biasanya aku ada acara keluar gitu ya sama anak-anak. Nah di sini aku biasa nyepen tempat kreativitas aku ya di Cijes. Jadi di sini tuh aku lewat kan ke si Mama sama si Mas Laundry. Terus nanya, Umi emang gak jualan jus lagi? Oh iya, oke, nanti aku bikinkan, kata aku. Sebenarnya bukan masalah jus enak apa tidak, tapi si Umi Elisanya itu yang heboh gitu ya. Jadi begitu aku nawarin jus ya, ayo Bu, ayo Mas, beli 2 gratis 2, kata aku. Karena aku sudah terlontar seperti itu, terus aku lihat gulanya ya, ternyata kurang ya gulanya. Apa aku kasih gratis 1? Ternyata kalau sudah diniatkan tidak bisa, jadi harus 2, beli 2 gratis 2. Pak Ustadz, aku jualan tetap sepertinya ke jus gitu. Di sini ada sebagai manusia biasa aku hilap, aku lalai ngelihat es banyak numpuk, akhirnya aku minum terus siang malam es. Itu yang terjadi. Ada pembuluh darah aku kaku kemarin. Nah, di sini aku menemukan kasus pembuluh darah seperti nggak lancar ya. Dulu ada si teteh yang suka bantuin, Ibu kenapa kaki aku terasa kaku, kan yang minumin es terus, berarti kasusnya sama kayak aku kemarin. Karena berlebihan siang malam minum air es tuh. Di sini tuh kalau segala sesuatu yang berlebih itu kurang bagus. Kita tidak bisa menyalahkan esnya ya, tetapi kitanya sebagai manusia tidak bisa memakan atau meminum sesuai dengan porsinya begitu. Begitupun dengan jodoh, rezeki, hidup mati ada porsinya juga tidak bisa kita atur sendiri sesuai porsi kita. Tuh. Bagaimana aku memanjakan diriku tuh, itu aku senang belanja ini. Sebenarnya kalau aku iniin sendiri, ini seringnya dipakein berbagi tuh. Nanti aku mau bagiin ke komplek Pas Satpam SKU karena suka lupa mulu kalau mau bawain teh. Kalau peci sempet kemarin, Pas Satpam kata tuh, kalau udah aku lewat mereka heboh, Umi katanya ya, mereka tuh selalu negur aku mulu ya, Pas Satpam komplek SKU, akunya lupa bawa kopi, tapi mereka luar biasa ya, begitu baik ya. Jadi di sini tuh kita berusaha untuk baik, jangan minta dibaikin sama orang, tapi kita berusaha baik sama sekeliling ya. Itu yang terpenting sebenarnya, jaga jarak terhadap itu adalah yang ada perbedaan dalam dalam ajaran kita lah ya, sebagai mukmin yang keep strong akidah gitu, yang lurus ya. Karena ada juga akidah yang bengkok gitu. Yang bengkoknya seperti apa nggak tahu deh ya. Tuh, aku seneng ngejajarin nanas. Karena kemarin si masnya, Umi ada nanas gak, katanya. Aku pesen jus nanas dong, katanya. Oke, boleh kata aku. Seperti biasa, beli 2 gratis 2. Jadi di sini sebenarnya sederhana, aku tuh bikin tanpa susu ya, supaya udah susu. Jadi aku ngeracik sesederhana mungkin ya, pakai gula sama senyuman deh, sama si heboh deh kalau udah ada aku. Tapi di sini dijaganya kebersihan ya. Jadi kita harus bersih
natanya juga harus ya gitulah. Sebenarnya nggak nata sih, aku juga kebanyakan plastik banyak, aku nggak sempet beli plastik. Ada yang baru tuh kujejerin ya, udah akhirnya tidak ada yang mubah ya. Jadi di situ kalau aku nggak sempet ya, jadi di sini kan aku suka belanja ke warung ya kan, baru di ini kan ya udah disimpan gitu. Sebenarnya apa ya, di sini kalau makanan itu higienis. Pertama gini, begitu dibikin langsung dianterin, jangan dibiarin lama-lama, apalagi nggak ada kulkas ya. Jadi di sini tuh apa ya, begitupun makanan. Waktu aku ikut belajar, diajak temen ya belajar makanan, aku bikin 10 cup ikan bakar, ayam bakar. Terus mama katanya, ayo mau ikut gak, katanya belajar di komplek Makarsari, di apa ya, di dekat desa lah ya. Ternyata bazarnya itu besar, aku nggak kesana, sayang banget ya. MTQ sekota Bekasi tuh kumpulnya di situ, dan makanan aku alhamdulillah qadarullah ya dimakan para santri tuh. Jadi di situ aku hanya apa sanggup 10 cup ya Ma, aku tidak lebih dari 10 cup karena lelah ya, capek harus sendiri ya. Jadi selama 2 hari aku ikut belajar di sini tuh. Pertama, kalau kita mau jualan makanan ya, jadi jaga kebersihan. Terus bangun ya Bo, jam 3 harus sudah bangun ngeracik, bikin sambel. Di sini apa yang harus dijaga itu biar tidak basi, seperti kayak apa ya, dari unsur wortel, buncis. Nah, kalau mau pakai rebusan seperti itu, bener-bener kita begitu selesai ngerebus, kalau ada kulkas saya masukin aja dulu gitu, jangan dibawa di luar. Karena kalau ada laler itu yang bermasalah tuh, ada laler, dilalerin akhirnya ada tai lalat laler ya. Nah itu yang jadi masalah kan, dimasukin ke plastik. Makanya di situ banyak orang yang makan besek-besekan itu jadi sakit, bukannya sehat ya di situ. Jadi bener-bener kalau mau jualan makanan nih, makanan ya, bener nggak? Mungkin di situ apa ya, sekarang itu aku tidak tahu ya, ada marak apa ya sekarang tuh. Mungkin di sini karena terlalu banyak, yang aku rasa sendiri bener-bener luar biasa. Begitu aku apa ya, aku selalu mencoba sesuatu hal yang baru ya kan. Aku tawarin ke Bu Guru, Pak Guru mau nggak ini apa ayam bakar, apa pecak ikan, kata aku teh. Tapi di sini harus pesen apa ya, kalau dibilang mah hari itu juga misalnya gini. Jadi aku bikin beli langsung terus aku bikinin gitu. Jadi tidak ditunda-tunda, apalagi sambalnya tuh. Sambal itu kalau kurang bisa masak dari unsur tomat, bisa basi, dimasukin plastik. Jangan lama-lama kalau sambal itu. Ada triknya ya. Triknya itu apa ya, aku selalu ngerebus bahan-bahan ya, direbus dulu ya, mungkin yang lain juga sama. Habis direbus diulek ya enggak, kalau enggak diulek diapain ya, di blender bisa. Terus digoreng. Nah digorengnya itu kalau sebisa mungkin jangan terlalu banyak tomat ya, karena tomat itu bikin berlendir. Nah, berdasarkan survei epidemiologi, iya banyak lendirnya. Jadi di sini setelah digoreng itu, alhamdulillah aku bersyukur ya, aku masukin misalkan gini, ada ya sisa ya, sambal sisa nih bekas hari ini, aku simpan di kulkas, besoknya tuh masih bagus gitu. Jadi tahan lama ya, seperti siapa sih, si Mbeb ya, tahan lama begitu intinya. Apa ya, kalau sama aku mah heboh kadang apa ya, ditambahin candaan-candaan lah, karena udah lelah sebenarnya. Itu sore ini aku harus apa ya, ngecek sana sini gitu ya. Belum kucing-kucing, coba semuanya pada pingin dimanjain sama aku. Terus kucing baru di sini blok ini udah berjejer semua. Mana makanannya kok masih kosong sih? Aku baru datang sore ini kan, semuanya. Jadi aku diraih oleh keluarga baru, kucing-kucing di sini. Jadi tapi mohon maaf ya, aku di sini itu punya batasan. Jadi tidak, biasanya kalau aku pindah ke suatu tempat ruko itu pasti kenal Pak RT-nya. Ya di sini tuh aku kontak langsung sekarang selalu ya sama yang punya tempat. Katanya nggak apa-apa Bu, kalau nggak ini juga ada
kalau ada ini udah dijamin semuanya, keamanan sama apa ya, kalau sampah sih pokoknya udah semuanya gitu dari segitu tuh, dengan bayaran segitu. Nah terus aku kan harusnya aku menemui beliau ya, tapi kenapa ya udah 2 kali 3 kali di daerah sini aku belum sempet ketemu. Tapi kalau di Trias heboh sama Pak RT-nya tuh, sampai kenapa Umi malah nggak jadi katanya. Lah kata aku teh kegedean itunya, rukonya 2 tingkat katanya teh. Jadi agak iseng gitu ya. Intinya apa ya, Allah tuh selalu memberikan apa yang ku mau. Di sini tuh kalau kita ingin menceriakan diriku, yang lain juga ceria tuh, berarti di sini jus ceria ya, kalau enggak jus bahagia. Karena udah ditunggu si Mas Laundry sama si mama ya, kata tuh ya udah oke, mah gitu ya, oke mas gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya, itu unsur yang harus diperhatikan dalam masakan, itu yang kerasain sama aku. Makanya kalau udah bikin sambal nih, buru-buru kalau udah dimasukkan plastik gitu ya kan, anget, jangan panas-panas ya. Kalau yang makanan-makanan apalagi buat apa ya, catering gitu ya, jangan panas-panas, jadi dibiarin dingin dulu baru dimasukin ke plastik. Nah, begitu udah selesai, kalau bisa mah ada trik-triknya gitu, begitu udah selesai ditata itu langsung dikasihin, langsung dikirim, jadi tidak dibiarin lama. Makanan nasi terus itu kan kalau udah agak kelamaan kering itu gak enak ya, apalagi di kardus ya. Jadi di sini tuh bener yang aku pantau, yang aku survei ya, karena aku orangnya senang survei ya, survei epidemiologi, jadi gitu, jadi tidak mengecewakan. Jadi di sini beberapa hari ya aku selalu nawarkan, waktu selesai bajar itu malah memberikan berkah makanan ke aku. Akhirnya mama yuk pesen itu katanya, ikan pecak katanya Bu Guru waktu itu. Ya udah aku anterin beberapa hari, tapi kesininya mah kan aku juga harus ngerjain yang lain gitu, kain-kain. Sebenarnya dari segi kuliner aku dibukakan juga sama Allah, cuman bagaimana aku mengatur waktu dan kesehatan aku gitu di sini. Karena prioritas aku adalah anak-anak gitu. Jangan sampai aku sukses dengan ya, suksesnya ibu rumah tangga gimana sih gitu, sukses dengan kegiatan sendiri, punya uang saku, tetapi anak-anak terbengkalai pemirsa. Dan aku bersyukur anak-anakku itu selalu di jalur prestasi ya, terus pakai jalur rapot ya dari SD. Ada yang silat juga, tapi qadarullah ya, saya tuh pingin cepet ya. Jadi kemarin waktu SD tuh, Mayu kenapa katanya tidak pakai jalur rapot katanya gitu ke SMP-nya. Kata aku teh jaraknya dikit 300 meter, biar cepet jonasi aja deh. Kata ya udah, yang penting masuk ya. Tapi anaknya bisa membuktikan aktif ya di sekolahnya, terus dapat juara-juara storytelling, terus apa ya, juara kaligrafi juga ya. Tapi di sini sekarang lagi dibatasin sama aku karena prioritas, dia harus prioritaskan kesehatannya juga gitu ya. Jangan terlalu capek karena situasinya sudah beda sekarang tuh, agak semakin besar dia, mungkin banyak yang harus dikerjain. Dia selalu dipercaya di kelasnya juga jadi sekretaris lah katanya, gimana gitulah. Pokoknya intinya aku batasin ya. Yang penting dia sehat, selamat, lapang rezeki ya, lapang rezeki dari akunya juga. Jadi di situ. Terus yang gede juga sama, tidak mengecewakan aku, bersyukur sama Allah ya, masuk sekolahnya pada jalur prestasi juga, tidak menyusahkan orang tua ya di sini tuh. Dan aku larang ya, nih aku belum ngirimin lagi buat kegiatan keorganisasian di Bandung ya, karena aku belum mulai dari kain ya, karena dari baju itu lumayan agak gede gitu, jadi aku bisa ngirim 100-200 buat kegiatan keorganisasian di kuliahan ya di Bandung. Jadi kalau ada kurang-kurang misalkan buah-buahan mah, ada acara terus kurang buah-buahan ya udah mama kirim gitu ceritanya. Jadi itulah sisa senggang aku digunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu luang kita untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat, Momi. Jadi aku berusaha menceriakan diriku sendiri. Ini buat menceriakan aku sendiri tuh. Nah ini nanti aku kasih pasapan deh, karena aku suka lewat tapi lupa mulu gitu. Jadi apa ya tuh, kalau mau anak-anak bahagia ceria, kitanya dulu yang harus diceriakan, bener gak? Siapa lagi yang akan menceriakan kita kalau tidak diri kita sendiri, bener gak Mami? Jadi
Kalau pengen anak-anak kita cerdas, kitanya dulu cerdasin dulu. Cerdasin apa ya, berusaha ya gitulah, menenteramkan hati kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktu kita, memanage otak, pikiran, hati kita biar tenang dulu gitu. Bagaimana kita bisa menenangkan anak-anak kita, apalagi jadi generasi cerdas ya. Kalau kitanya seperti itulah. Jadi tugas utama seorang ibu itu bagaimana kita memanage diri kita sendiri dulu lah ya, kalau ingin menjadikan anak-anak kita itu berpotensi ya di kemudian hari ya. Di sini tuh aku melarang jangan ada magang dulu deh gitu ya, kata aku teh, biar si mommy aja, maksudnya si mama aja yang nyari uang saku, kata aku deh, buat nambah-nambah ada acara-acara ya di luar budget dari si abah gitu. Jadi dari mamanya kayak kemarin tuh, jadi biasalah kalau ada kurang-kurang pasti kangkring ke mamanya gitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau aku nawarin baju nih, ada 1, 2, 3 baju bisa buat kirim, ada sudah mulai keorganisasian lagi kayaknya ya. Jadi ada acara-acara katanya nanti dibajetin ya 100-200 ribu ya, lumayan mahasiswa mah ya. Coba iuran dari per orang, misalkan ada iuran apa ya, misalkan ada acara-acara apa, terus ada yang ngebayarin dulu, misalkan di handle dulu tuh seneng banget ya, terima kasih gitu. Hanya 1.000 rupiah apa 5.000 rupiah tuh berterima kasih ya. Dan di sini doanya luar biasa, makanya aku tidak pernah berhenti. Ada aja pesanan baju, ada aja ini, jadi nggak boleh berhenti karena doa-doa dari anak-anak muda yang ku berikan rezekinya pada mereka ya. Meskipun tidak seberapa ya, cuma 100-200 ribu ya, itu juga baru 2 kali ya, baru 2 kali waktu itu karena kekurangan buah-buahan ya udah gitu. Akhirnya uang belum terkumpul kali, terus anakku membelikan dengan uang transferan dari aku gitu ceritanya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita teliti, kita kaji, kita lakuin dalam kehidupan ini ya. Jangan hanya tersurat aja, tapi yang tersirat. Surat cinta aku kirimkan, belum juga engkau balas. Mungkin engkau telah lupa janji kita yang dahulu. Itu siapa? I love you, Mr. Mahmud ya. Kata Mr. Mahmud teh, duka teuing teh nyaho. Jadi gitu ya, intinya sama aku ceria lah di sore hari ini, selalu ceria biar kita awet tua gitu ya. Intinya apa ya, aku mengadakan ini tuh sebenarnya untuk membahagiakan diriku sendiri ya. Jadi dalam hidup ini ya bahagia aja, bener nggak sayang ke jadinya tidak ada kata tidak bahagia ya, karena yang membahagiakan itu diri sendiri. Kita bersandar sama Allah, bukan sama orang, bukan sama suami, bukan sama keluarga ya. Jadi di sini lah gitulah kalau aku ya, karena aku orangnya fokus dan punya prinsip ya itu. Serta yang paling utama selalu meminta petunjuk sama Allah gitu. Ya Allah, aku ingin dapat tempat yang murah gitu tapi nyaman. Alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah. Bahkan ada temen sebenarnya begini, aku kan heboh rame, aku belanja itu di market ayam ya kan kata aku, wah sekarang dibukakan ke kuliner, ada pesanan itu setiknya juga ala aku aja ya, ala rumahan. Kalau buru-buru pakai bumbu racik kata aku, tapi rasanya enak. Karena hebohnya sebenarnya aku mau bukan ahlinya bikin ngeracik setik, bukan bikin ngeracik nasi goreng, tetapi kasih sayang ramenya itu. Kalau yang ahlinya mah di restoran ya. Jadi intinya ramenya itu kalau sama aku. Terus oke Mi katanya gitu. Aku juga kalau Umi jualan baju gamis, aku pesen gamis kaos ya, tapi ya udah aku handle pesannya dulu, tapi belum dikerjain karena bahan bakunya ternyata bahan-bahan kaos itu jarang, kecuali online kali ya. Mudah-mudahan online di Lazada ada ya komplit ya kalau di Lazada mah. Cuma aku belum ada budget buat belanja baju khusus kain ya, karena aku biasa tuh lagi beli kursi. Tapi anehnya
Aku ini tipe yang unik. Aku beli kursi meja, tapi tidak boleh diduduki sama sembarang. Aku bikinkan seperti tenda-tenda, tetapi tidak mau ada orang ngumpul banyak-banyak. Coba, aneh kan? Jadi metode aku mah, aku sambil jalan, sambil nganterin anak-anak, terus pesenannya dianterin. Gitu, nih mah, gitu. Kayak tidak boleh didudukin sembarangan orang, nantinya ngerumpi bergibah. Itu yang bikin aku tidak mau ya. Di situ mengurangi kenyamanan aura ya. Jadi kalau banyak dipakai bergibah tuh auranya beda, Bo. Kalau aura kasih mah tidak apa-apa ya. Jangan ya, jangan dibahas ya si teteh mah ya. Jadi mah apa ya? Maaf ya teteh. Jadi di sini tuh apa ya? Aura negatifnya itu lebih besar ya kalau dipakai untuk bergibah, apalagi dipakai untuk saling menyerang, saling berdebat ya. Jadi di sini tuh aku tuh paling ngajak teman 1-2 hanya untuk sharing. Dari dulu seperti itu, untuk sharing, untuk berbagi. Kadang sempet ya Bu Bidan itu sharing juga sempat waktu dulu ya. Ternyata ya auranya beda gitu, jadi untuk saling ini, terus saling bantu gitu, ada konseling jadinya gitu. Kata Bu Bidan, aku mau masukin anak aku ke sekolah negeri tetapi susah, katanya gimana, jaraknya jauh. Terus aku kan rame, aku punya nomor Pak Guru, kata aku tadi SMA 2, coba hubungin deh Pak Guru, aku kasih nomornya. Jadi gitu gunanya aku banyak menyimpan nomor telepon buat berbagi sama yang lain informasi. Di sini informasi nih, jadinya kan kebantu. Akhirnya Bu Bidan waktu itu ya dipermudah gitu. Bu Bidan itu non muslim ya waktu itu. Terus aku kasih nomornya, terus nyambung deh sama Pak Guru waktu itu. Akhirnya anaknya bisa masuk ke SMA Negeri 2 dengan jalur afirmasi ya. Jadi di situ kalau ke negeri kan tidak boleh itu ya, tidak boleh nyogok, tidak boleh. Jadi di situ Pak Guru juga hanya menyampaikan informasi-informasi aja, bahwa kalau tidak bisa zonasi karena jauh, ya udah jalur afirmasi katanya gitu. Alhamdulillah sekarang udah kelas berapa kali ya? Sekarang udah kelas 11. Jadi bersyukurlah sama non muslim. Di sini tuh kebanyakan non muslim ya. Blok sini nggak kebanyakan ya, ada yang aku kenal 1-2. Sebelah ada orangnya baik-baik luar biasa ya. Terus sebelah sana anak non muslim Nasrani kesayangan aku tuh ada sebelah sana, disuruh mampir, dia nggak mampir kali karena aku punya jam-jam tertentu kesininya, tidak setiap hari, tetapi jam-jamnya itu siang ya, jam-jam 1-an. Kalau aku mampir ke sini itu jam 1 sampai jam 5, kalau enggak sampai maghrib gitu. Jadi siang kalau mau ke sini tuh. Kalau dulu bulan lalu aku ada yang standby ya 1 bulan, tetapi karena atas diskusi dengan anakku, mah katanya apa tidak ini, katanya kasihan mama gitu ya, kan pendapatannya segitu gitu. Jadi aku selalu menggunakan musyawarah mufakat itu, tidak di kalangan waktu aku jadi pengurus organisasi ya, di OSIS apa di keorganisasian. Kalau kuliah aku tidak mau ya ikut gabung organisasi, hanya cukup ikut lomba-lomba aja, storytelling. Akhirnya nurun ke anakku. Sekarang kalau dapat juara tuh alhamdulillah bersyukur ya. Di situ apa ya, tuh lihat minta ngajak main, jadinya apa ya, di situ apa ya, apa ya, aku mau ngomong apa tadi tuh ya. Jadi intinya bersyukurlah dengan semua yang Allah beri, selalu menciptakan hati sendiri dengan menjaga ketenangan, ketentraman hati sendiri, dan memperindah hati kita sendiri, karena siapa lagi yang akan memperindah hati kita sendiri kalau bukan kita sendiri, betul tidak? Di situasi apapun sekarang udah banyak gempa, banjir bandang, longsor, terus kebakaran, bener gak? Semuanya sudah runyam seperti akhir zaman ini, tapi aku harus selalu bisa menceriakan bagaimana dunia ini masih indah gitu, karena kasihan para balita yang aku tuh baru ke dunia ini
baru lahir gitu ya. Tetapi kenapa dunia sudah seperti ini gitu. Nah, jadi gitulah memotivasi anak-anak muda ya. Jadi itu, aku belum belanja lagi tuh. Nih, nanti kalau sudah ada budget. Sebenarnya ini buat pasar tam nih. Sebenarnya maaf ya, aku itu sedang silent sebenarnya. Aku tuh sedang menghadapi hal yang besar, masalah besar seperti kelihatan orang tidak ada no problem gitu. Tapi sebenarnya aku punya. Makanya di sini kalau ada yang berhubungan dengan keluarga, aku lagi silent, mohon maaf. Tapi kalau suatu waktu aku pasti akan menyampaikan permasalahan aku. Aku tuh selalu begitu. Jadi kalau aku punya masalah yang benar-benar udah upload oper apa ya yang terlalu oper gitulah ya, masalah yang terlalu oper di kepala, di otak, aku berusaha untuk silent, tidak mau diganggu dulu. Nanti kalau udah situasinya jernih, udah tidak udah tenang lah gitu, baru aku hubungi keluarga aku gitu. Jadinya apapun persepsi mereka itu ya aku abaikan dulu gitu. Nanti suatu saat aku akan menjelaskan hal-hal yang selama ini tidak diketahui mereka, tapi sebenarnya mereka udah tahu. Gitulah intinya, aku berusaha menceriakan diriku. Seberapa lama lagi sih hidup kita ini di dunia ini? Tidak lama. Kalau kita ceria, yang lain juga ceria. Nanti datang ke si Mama Laundry pasti udah ceria lagi, si Mima katanya gitu. Yang paling heboh bikin Elisa akhir zaman itu si Mama Laundry itu awalnya jadi heboh. Akhirnya aku juga ya deh Elisa aja deh gitu ya. Nama aku Elisa ya gitu. Udah akhirnya kalau aku nulis ya siapa namanya? Mahbu kalau gitu ya, kalau di sekolahan kalau kenalan Elisa gitu ya. Karena apa? Udah ininya akhir zaman itu udah kayak ada yang ganti dengan sendirinya. Jadi Elis Ahmad gitu intinya. Apa ya? Ya udah kalau sama aku. Jadi itu sebenarnya aku kan orangnya rame, senang berorganisasi, tetapi ada kalanya aku ini pingin menyendiri, pingin jadi tidak boleh banyak-banyak kalau sama aku mari gitu ya. Jadi kalau mau ada misalkan gini ya, Mah ayo kita ke tempat aku, kita istirahat. Jadi di sini aku selalu ngajak momi kadang 1-2 orang, yuk kamu kan ibu rumah tangga puyeng, iya Mi katanya. Ya udah di sini hanya sekedar buat singgah, makan minum dulu ya. Kalau aku lagi ngadain pakaian juga sama, makanan itu diadain. Terus ya berbagilah, ada hijabnya aku kasih hijab. Jadi gitulah. Aku ngerasain bagaimana sulitnya jadi ibu rumah tangga tuh banyak yang stres, pusing gitu ya. Ibu rumah tangga tuh. Tapi di sini kelebihannya luar biasa. Jadi ibu rumah tangga tuh bisa melakukan berbagai macam hal, bisa belajar bertani, bisa bernyanyi ya.